bersama teman-teman menari jaipongan di Bandung seru tuh ya. Kita ada telepon Bang, boleh Pak ya? Kita buka telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Pak Nazarudin di Surabaya. Iya Pak, Nazarudin dari Surabaya Pak. Mau tanya Pak. Silakan. Halo Pak. Ya, silakan. Pak, ini saya lihat Pak, saya pakai handphone IMO Pak. Kira-kira IMO sama dengan produk lain nggak Pak? Servisnya susah Pak. Saya nyari-nyari di Surabaya nggak ada Pak. Kalau yang lain, kalau yang IMO gimana nih Pak? Jaringan servis ini maksudnya ya. Baik Pak Nazarudin, saya kira Anda di Singapura kok, di Surabaya. Ya, bicara servis jaringan. Oke, jadi memang jaringan servis ini merupakan salah satu titik suksesnya atau kekuatan yang tadi disampaikan bahwa memang IMO tidak berhenti-hentinya untuk terus mengembangkan. Even dengan PT Inti pun kita sudah mengajak kerjasama dalam perbaikan. Jadi baik secara internal ataupun yang ntar kita akan melakukan eksternal mungkin ke depan. Jadi servis ini memang sangat penting lah kalau menurut saya. Jadi memang kecepatan perbaikan ini menjadi salah satu titik, karena seperti tadi Pak Nazarudin menyampaikan bahwa mencari di mana-mana susah. Nah, itulah yang tidak ingin IMO ikutkan, karena memang itu menjadi salah satu kelemahan di dalam orang menggunakan sebagai alat komunikasi. Luar biasa sekali. Kalau bocoran lah, nggak apa-apa kan bicara harga. Sekalian promo nggak apa-apa. Jadi memang IMO memiliki pricing dari 200.000 sampai yang ke 3.500.000. Nah, fungsi-fungsi itu berbeda. Jadi IMO juga mengeluarkan yang namanya tab, yang sekarang lagi gemar, yang orang tidak hanya berinteraksi dengan layar kecil tetapi dengan 7 inch. Jadi bergayalah kayak iPad atau mantap. Tapi sebelumnya aku ingin mempersilakan Anda untuk follow akun Twitter di bawah ini ya. Yang pertama @pt_inti, kemudian @irfansetia_putra, @ponselimo. Ya, dan tweet pesan dan kesan Anda tentang PT Inti dan Ponsel IMO tentunya, dan dapatkan hadiah dan kejutan menarik di DM ya, direct message yang ada di akun Twitter Anda tentunya ya. Baik, saya ingin berbicara masalah yang sangat penting nih dari Haris ini. Dalam berbisnis kan memimpin ya, namanya seorang pemimpin ya. Terbesit nggak di pikiran Anda gitu, Anda ini tergoda untuk ya maaf ya menjadi alat politik tertentu, untuk satu, kedua untuk kepentingan pribadi, karena ini BUMN rentan sekali dengan begitu. Aku lihat siapa yang berkuasa dipegang ini itu gimana Pak? Ya, godaan atau ajakan itu pasti selalu ada lah ya. Tapi insya Allah dan alhamdulillah dan insya Allah. Kayaknya sering ngobrol sama kiai. Ya, kami cukup diuntungkan karena Inti bukan BUMN besar gitu ya. Jadi mungkin nggak terlalu seksi juga oleh banyak orang gitu ya. Tetapi ini jelas, ini mungkin yang akan jadi masalah BUMN sebelum dan sesudah ini adalah bahwa kemudian interaksi politik ini harus dipilah. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kita mesti apolitis, tapi kita mesti punya kepemihakan politik yang jelas bahwa apa yang kita lakukan sebagai direksi BUMN itu adalah untuk kepentingan negara. Ya kan? Dan di balik inilah banyak sekali godaan-godaan segala macam. Nah, saya cukup beruntung kembali lagi kalau dibandingkan teman-teman yang direksi BUMN yang lain gitu loh. Jadi biasanya ancaman yang terjadi atau permainan atau upaya-upaya bujukan yang kemudian menjadi ancaman itu adalah bahwa kalau Anda tidak nurutin maunya kita, Anda akan kita buang sebagai dirut gitu loh. Nah, saya pernah sekali 2 kali ditelepon dan setengah diancam seperti itu. Saya cuma bilang bahwa alhamdulillah, artinya kalau Anda bisa memecat saya alhamdulillah saya bisa cari kerjaan yang gajinya lebih gede gitu loh kan, daripada di PT Inti gitu. Karena hanya itu ketika, dan saya katakan juga bahwa ketika Anda punya beban dan terpidana masa lalu di posisi Anda ini, memang jadi susah. Ketika Anda masuk menjadi direksi, Anda bayar, memang jadi susah. Ketika Anda menjadi direksi, pengen menjadi apa, memang jadi susah. Ya udah, lakukan itu tanpa beban.
lakukan yang terbaik. Ketika kemudian Anda dicop, dipotong, diganti, ya santai aja gitu loh. Nah, kembali lagi saya beruntung karena ini bukan pekerjaan saya pertama, ini pekerjaan saya ke-7 gitu loh. Jadi untuk ke-8, ke-9 juga nggak, mestinya nggak jadi masalah buat saya gitu loh. Saya biasa pindah-pindah gitu loh kan. Anda lama di Cisco? Saya lama di Cisco dan segala macam. Luar biasa sekali. Nah, ini menarik sekali. Saya katakan tadi sudah ada beberapa ya untuk mengintipasi Anda. Bagaimana itu menjaga hubungan? Bagaimanapun juga itu kan harus ada rangkaian-rangkaian yang baik juga untuk menjaga keseimbangan itu. Karena pola pikir masyarakat kita, ini maaflah, jangankan di tingkat BUMN, di tingkat bawah pun orang mau jadi apa gitu, kasih 60 juta, dapat tanda di sini sudah capek-capek, kan minimal dia beri keep point. Artinya dia mempercepat hasilnya itu, kemudian dia hilangkan gaji yang dari negara itu. Gimana itu? Menggembosi pola pikir seperti begitu ya, kan? Persoalannya buat saya itu adalah ketika seseorang minta, terus kemudian saya kasih. Orang minta 10 juta, saya kasih 10 juta. Orang minta 100 juta, saya kasih 100 juta. Di bayangan orang tersebut, pasti saya terima lebih banyak kan? Mana mungkin saya keterimanya 1 juta, saya kasih orang 10 juta kan? Yes. Nah, bagaimana pertanggungjawaban personal saya terhadap pemikiran seperti itu? Kalau saya kasih Anda 100 juta, berarti saya terimanya lebih dari 100 juta dong. Mana ada gitu kan? Akhirnya paling katakan aja bahwa saya nggak punya uang gitu kan, selesai. Bahwa kemudian orang kemudian menganggap dan menjadi tidak berteman, kemudian atau menekan terus-menerus diri saya terhadap itu, ya saya nggak punya duit gitu kan. Mau apa gitu kan? Ngapain dipaksain? Betul, pada saat kondisi itu ada juga bujukan di samping gitu loh. Gampang lah Pak, kita selesaikan begini. Tapi saya bilang, sudahlah. Menarik. Sudahlah. Yang kedua, ini juga ada beberapa filosofi lah yang dari waktu saya kerja gitu. Ketika Anda terima uang yang bukan hak Anda, seorang kan sekarang bilang korupsi, menyalahgunakan jabatan. Saya cuma simpel aja, uang itu hak Anda apa tidak? Ya kan? Ketika Anda terima uang itu yang bukan hak Anda terima, terus Anda belanjakan, Anda belikan nasi, makanan, pakaian anak Anda, jangan menyesal satu hari ketika anak Anda punya masalah. Karena Anda membelanjakan, Anda membesarkan anak Anda dan keluarga Anda dengan yang bukan hak Anda. Investasi. Ya silakan aja nikmatin gitu. Silakan aja nikmatin. Silakan aja kemudian Anda saksikan sendiri, dan ketika penyesalan itu terjadi, ya Anda mesti tahu Anda pernah mengambil sesuatu yang bukan hak Anda. Baik. Dan menurut Anda saya tampang koruptor nggak sih? Nah, oleh sebab itu, tapi saya katakan bukan berarti saya selalu benar ya. Kita mau coba transparan. PT Inti walaupun kecil, kita mau transparan, kita mau buka. Tapi Anda tetap semangat di PT Inti? Lo harus dong. Harus, luar biasa. Kan banyak sekali yang kita bisa perbuat. Seperti saya katakan tadi, nah, ini uji nyali bener loh. Gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang di swasta yang udah bosan gitu, yang kalau nggak suka sama anak buah pecat gitu, mari bergabung. Uji nyali di BUMN. Kalau nggak kuat angkat tangan aja gua tuh gitu. Mungkin dengan penghasilan lebih sedikit gitu kan. Oke, terima kasih. Ini waktu juga yang harus memisahkan kita. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih. Doakan Anda bahagia. Salam buat keluarga. Terima kasih Pak. Terima kasih. Salam buat keluarga. Baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, bangsa ini adalah bangsa yang besar. Dibutuhkan hati, pikiran, dan langkah yang besar untuk menjadikan Indonesia lebih baik ke depan. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaki kecil berlari ke sana kemari sambil tertawa riang. Kedua tangannya diayun kiri kanan. Hari ini bahagia terbias di wajahnya. Timplak timplung, timplak timplak timplung, tetap kempu kemplak kebiak. La 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 pandanglah awan di atas bintang-bintang di sana. Acara ini dipersembahkan oleh